Maaf mengganggu. Saya ingin memberitahu Anda, Hakim Subramanian sudah kembali. Dia telah mulai secara resmi membacakan putusannya. Dia berkata kepada pengadilan dan Sean Combs, awalnya, saya ingin Anda mengerti, Tuan Combs, Anda tidak dihukum atas perbuatan yang telah Anda dibebaskan. Jadi dia tidak dijatuhi hukuman atas pemerasan, dia tidak dijatuhi hukuman atas perdagangan seks. Namun, berdasarkan 3.553, Undang-Undang Federal Penjatuhan Hukuman saya harus mempertimbangkan banyak hal. Tuan Combs, Anda seniman yang membangun karier sendiri dan menginspirasi komunitas kulit berwarna. Oke, kita berhenti di sini. Kami menunggu pembaruan ini masuk secara real time. Serena, apakah itu seperti aku akan memberitahumu? Pasti ada tapinya, kan? Ya, kamu sudah melakukan banyak hal, tapi itu mungkin tidak baik untuk Sean Combs. Jika hakim memberi komentar seperti itu, selalu ada tapinya. Saat mulai mendengar hal baik, bersiaplah juga pada sisi sebaliknya, karena itu pasti datang. Dan saya akan menanggapi komentar Anda sebelumnya yang tentang pengubah hidup. Ini adalah irama jenis kejahatan yang sangat berbeda dari kejahatan satu hari pada umumnya. Kamu tahu, ya mungkin dia adalah orang yang hebat dalam beberapa aspek lain dalam hidupnya, tapi dia menjalani gaya hidup yang penuh dengan kejahatan-kejahatan ini. Jadi ini benar-benar dengan terdakwa yang diadili karena hanya mengalami hari buruk, bukan? Merampok satu orang, bertengkar dengan satu orang, lalu menikam orang itu. Ini adalah gaya hidup. Oke, pembaruan lagi. Hakim bilang, kami sudah menonton videonya. Kursus permainan gratis di MDC. Pengadilan berharap kamu terus mengembangkannya. Kamu sangat peduli dengan keluargamu. Pengadilan tentu saja mempertimbangkan konsekuensi tambahan. Pengadilan harus mempertimbangkan seluruh riwayatmu di sini. Itu memang benar. Faktor yang perlu dipertimbangkan saat menjatuhkan hukuman, menurut undang-undang meliputi sifat dan keadaan pelanggaran, riwayat dan karakteristik terdakwa, kebutuhan hukuman, jenis serta rentang hukuman yang tersedia, pernyataan kebijakan terkait, dan menghindari perbedaan hukuman yang tidak semestinya antar terdakwa. Jadi, saya hanya mencari pembaruan di sini, oke? Oke, di sini, oke? Riwayat perbuatan baik tidak bisa menghapus catatan dalam kasus ini. Anda telah melecehkan para wanita ini. Anda memanfaatkan pelecehan untuk keinginan Anda, termasuk seks menyimpang dan malam di hotel. Banyak bukti pelecehan. Saya duduk di sini saat kesaksian berlangsung. Joe, ini tidak baik untuk Sean Combs. Jadi ini memang tidak baik untuk Sean Combs, so meski dia memulai dengan sebaik-baiknya. Tapi di sisi lain, Anda tahu maksud saya. Menurut saya biasanya Anda mulai dari awal, bukan dari bagian yang akan diakhiri. Anda tahu maksud saya. Ini kabar baik dan buruknya. Dan disinilah kita, karena kabar buruknya, bukan karena ini kabar buruknya, lalu ini kabar baiknya, dan disinilah kita karena kabar baiknya. Ya, saya rasa urusan kejadian mungkin menentukan bahwa Anda tahu dia akan mendatanginya dan hukumannya tidak akan ringan. Sierra, ini sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya saat video Sean Combs diputar, di mana kamu melihat sejarahnya membantu orang lain dan karyanya di komunitas. Kita sudah membahas ini. Argumennya, ya, tapi dia juga melakukan kejahatan. Atau setelah video permintaan maafnya untuk Cassie, dia dituduh melakukan kejahatan. Hakim tampaknya konsisten soal ini. Maaf jika saya harus memotongmu saat hakim berbicara, tapi bagaimana menurutmu? Tidak apa-apa, potong saja saya karena saya juga ingin pembaruan seperti kamu, Jesse, dan para penonton. Menurut saya ini membingungkan, tapi dua hal itu bisa saja benar. P. Diddy mungkin sangat menyayangi anak-anaknya dan menjadi ayah hebat bagi mereka. Tapi di sisi lain, dia memang melakukan tindakan-tindakan itu, dan itu adalah kekerasan. Menurutku hal paling jelas dari yang kita dengar. Mari dengarkan pembaruan itu, Joe. Sierra, aku akan langsung kembalikan ke kamu, tapi ini adalah hakimnya. Ini adalah penaklukan. Itulah kenyataan dari apa yang terjadi. Pelanggaran ini telah merugikan dua wanita secara permanen. Kamu membujuk mereka dengan obat-obatan. Mengapa ini berlangsung lama? Kamu punya kekuatan dan sumber daya untuk terus melakukannya. Kamu bukan hanya pelanggan. Sekali lagi, Sierra, ini adalah tentang gagasan bahwa hal ini terjadi berkali-kali. Aku bilang, aku rasa itu adalah sesuatu yang akan dipertimbangkan hakim di sini. Dan yang dia katakan dengan sangat spesifik adalah bahwa aku duduk tepat di sini. Aku mendengar kesaksiannya.
Dan Michael, menurutku itulah yang sangat penting ketika kita membicarakan tentang bagaimana hakim akan memutuskan semua hukuman ini, yaitu kenyataan bahwa ini bukan hari ini dia memutuskannya. Bukan dalam 3 bulan yang dia punya untuk membaca semua surat itu. Bukan, itu terjadi saat dia duduk di ruang sidang melihat Kasih, Jane, dan Mia, serta semua kesaksian di sana bahwa ini terjadi berulang kali. Bukan seperti yang kamu katakan, seperti yang Serena katakan sebelumnya. Ini bukan sesuatu yang hanya satu sisi saja. Ini adalah pola kekerasan yang dipaparkan jaksa penuntut, lalu di sini ada vonisnya. Jadi menurutku semua hal ini pasti terlintas di benak Hakim Arun Submarinian saat dia maju dan menjatuhkan hukuman ini, karena memang sangat sulit untuk diabaikan. Baiklah, hakim ini baru saja masuk. Hukuman yang signifikan diperlukan untuk memberikan efek jera. Kamu bilang menyesal dan tak akan mengulanginya. Setelah gugatan perdata Nona Ventura diajukan setelah video itu dipublikasikan, penyelidikan pun dimulai. Kamu mengalami malam yang brutal di hotel bersama Jane, memukul kepalanya. Serena, itu adalah kuncinya di sini. Itu adalah sesuatu yang telah kita bicarakan sepanjang hari ini. Itu tidak membuatnya mundur. Ada beberapa kejadian penting yang muncul setelah penyelidikan, setelah permintaan maaf. Dia ditangkap dengan barang-barang di kamar hotelnya yang menunjukkan perilaku menyimpang. Saya rasa kita sedang melihat kemungkinan 5-7, saya belum tahu pasti. Apapun bisa terjadi, tapi saya rasa ada kemungkinan hukuman penjara lama di sini. Ya, maksud saya rasa hakim membuat catatan yang luar biasa bahwa kamu tahu, kamu sudah punya kesempatan untuk mencegahnya. Kamu tidak melakukannya, kamu tidak jera. Kamu sudah diberi kesempatan berulang kali, terutama selama penyelidikan, dan kamu tidak bisa dihentikan. Jika kamu tak bisa dihentikan, aku yang akan melakukannya. Kamu, ya. Dan omong-omong, hakim sudah mempertimbangkan riwayatnya. Dia bilang tentang fakta bahwa kamu tahu dia menjadi Sean Combs setelah ayahnya meninggal. Itu sangat mengesankan mengingat kematian ayahmu yang terjadi begitu dini dan penuh kekerasan, serta trauma yang pasti ditinggalkannya. Jadi dia menghargai semua ini. Tapi di saat yang sama, dia membahas semua faktor dan berbicara tentang bukti-bukti yang muncul selama persidangan ini. Dia baru saja mengatakan, Jane bilang dia diberitahu olehnya ambil pil ini, pergi ke sana, lakukan itu padanya, lakukan padanya. Saya tidak peduli, pengadilan ragu ini tak terulang lagi. Pengadilan telah mempertimbangkan program tersebut, namun catatan persidangan kasus ini lebih berat. Sekarang saya penasaran di sini, Joe, apakah kita sedang membicarakan 2 digit? Saya rasa kita akan naik lebih tinggi dan lihat sampai mana. Tapi yang kamu tahu 5-7 setidaknya, dan mungkin bahkan sedikit lebih banyak. Sepertinya memang seperti itu. Kamu tahu, dan ada argumen bahwa catatan mendukung itu. Kamu tahu, Didi memang sangat sombong. Dan lamanya waktu menurutku sangat meyakinkan dan memengaruhi hakim. Jelas ini bukan sesuatu yang terjadi sekali atau 2 kali lalu dia ketahuan. Ini memang sudah menjadi bagian dari apa yang dilakukan Didi. Dan ini adalah budayanya. Dan dia benar-benar tidak mematuhi hukum, kamu tahu, kalau mau bicara apa adanya. Seperti yang kamu tahu, hakim udah sangat jujur soal ini. Aku rasa ini tidak membuatmu jera. Dan kamu tahu, aku sudah bilang, itu sesuai dengan pikiranku. Mungkin kita semua salahi, tapi berdasarkan apa yang sudah terjadi, yang sudah dikatakan, yang sudah dilakukan, dan catatan persidangan. Kamu tahu, tidak berlebihan kalau hakim mengatakan itu. Aku juga penasaran, Serena, apakah ini bisa jadi alasan untuk banding ketika pengadilan mengatakan aku tidak menghukummu atas pemerasan atau kasus seks. Oke, tunggu sebentar. Ini dia, eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan harus ditindak dengan pertanggungjawaban nyata agar hukum dihormati. Oke? Mohon tunggu, saya sedang mengambil kalimatnya. Oke, ini dia. Waduh. Aku berkeringat. Eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan harus diatasi dengan tanggung jawab nyata demi penegakan hukum. Pengadilan mencapai beberapa kesimpulan. 135 bulan akan lebih dari yang diperlukan. Saya tidak tahu apakah itu hukuman sebenarnya, tapi 135 bulan berarti lebih dari 11 tahun penjara. Jadi lebih dari 11 tahun di penjara akan lebih dari yang diperlukan. Itu yang dikatakan hakim di sini, Serena. Saya tidak tahu apakah itu sudah menjadi hukuman resmi saat ini. Kami masih menunggu konfirmasi tentang hal itu. Tapi
Apa maksudnya itu? Ya, hanya dengan menyebutkan angka itu seperti itu, berarti setidaknya dia mempertimbangkan 11 tahun yang diajukan oleh jaksa, dan mungkin bahkan lebih dari itu. Kedengarannya dia seperti mencoba menyeimbangkannya, yang seolah-olah itu lebih dari yang diperlukan dan hukumannya akan kurang dari 11 tahun. Tapi juga terdengar seperti dia benar-benar mempertimbangkannya sebagai pilihan. Sekarang aku penasaran, Sierra, apakah kita bicara 7 tahun? Maksudku, sekali lagi, ini sesuatu yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Mungkin manfaat dari keluarga yang berbicara dan manfaat dari pekerjaan yang telah dia lakukan bukanlah untuk mencapai 11 tahun, tapi juga bukan untuk turun di bawah rentang 5 sampai 7 tahun. Jadi mungkin itu manfaatnya. Tapi aku penasaran, apakah 7 tahun adalah yang mungkin akan kita lihat. Aku masih menunggu konfirmasi resmi tentang putusan di sini, Sierra. Aku rasa itu mungkin saja di sini. Mungkin dia bilang, oke, ya jaksa pemerintah mengajukan angka 11 tahun ini. Ya, itu lebih dari yang diperlukan berdasarkan, oh kita ternyata punya pembaruan, Jesse. Aku akan kembalikan ke kamu. Hukuman lebih dari 11 tahun tidak masuk akal. Jadi yang mengira dia akan dapat 20 tahun itu tidak akan terjadi. Hukuman lebih dari 11 tahun tidak masuk akal, padahal Departemen Pembebasan bersyarat merekomendasikan kurang dari setengahnya. Tapi 14 bulan masa tahanan yang sudah dijalani itu tidak akan cukup. Jadi dia menolak rekomendasi pembelaan selama 14 bulan. Dengan kata lain, Didi tidak akan keluar dari penjara. Dia tidak akan keluar dari penjara hari ini. Kita masih menunggu kapan dia keluar. Saya tidak. Bukan berarti saya punya pembaruan ini dan sengaja menunda. Saya menyampaikannya secara langsung begitu kami mendapatkannya. Sierra, jadi sekali lagi, sekarang kita melihat antara 14 bulan sampai 11 tahun. Tapi saya rasa, sekali lagi, kembali ke gagasan bahwa kita melihat angka 7. Menurut saya, ini masih spekulasi, tapi yang terpenting adalah apa yang baru kamu katakan, Jesse. PDD Sean Combs akan keluar dari penjara hari ini. Rekomendasi 14 bulan dari pihak pembela benar-benar diabaikan. Hakim menyatakan itu tidak cukup dan menurutku ucapannya bisa diartikan dengan beberapa cara berbeda. Meskam 11 tahun sudah cukup. Maksudku berdasarkan vonis di sini karena ini memang sebuah vonis. 11 tahun termasuk akal. Itu sesuai tipe saya bersetuju dengan jaksa penuntut. Tapi seperti yang dikatakan Serena tadi mungkin dan kita punya pembaruan terbaru. Saya rasa kita sudah punya vonis resmi sekarang untuk Sean Diddy Combs. Setelah dinyatakan bersalah atas 2 tuduhan, membawa orang untuk prostitusi. Para hakim baru saja mengatakan di sini bahwa data menunjukkan beragam jenis hukuman. Dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, pengadilan memutuskan bahwa hukumannya adalah 50 bulan penjara. Jadi 50 bulan penjara itu sekitar 4 tahun lebih sedikit. Itu sama dengan 4,16 tahun penjara. Sekarang itu sedikit lebih rendah dari rentang hukuman 5 sampai 7 tahun, Sierra. Mari kita mulai dari situ. Jika saya membaca ini dengan benar dan kita sedang membicarakan 50 bulan dan saya sedang menunggu, kita akan mendapatkan pembaruan lain. Saya hanya menunggu untuk melihat apa itu. Tapi saat ini, tampaknya Sean Combs secara resmi telah dijatuhi hukuman 50 bulan penjara. Jadi 4 tahun di penjara. Kamu bicara tentang masa tahanan yang sudah dijalani, kan? Sekitar 1 tahun. Jadi sekarang kita bicara 3 tahun kan, Sierra? Ya, jadi sekitar 3 tahun lagi berdasarkan 1 tahun yang sudah dia jalani. Yang kurasa maksudku Banci adalah kemenangan untuk PDD karena pemerintah meminta 11 tahun. Kamu tuh tahu rekomendasinya adalah 5 sampai 7 tahun yang banyak dari kita sudah duga akan terjadi. Maksudku ya, dia ingin bebas hari ini. Memang itu tujuannya. Pembela jelas ingin 14 bulan. Tapi 3 tahun dibanding 11 tahun seperti kata hakim memang pantas. Ada perbedaan besar, lebih dari 1 dekade dibanding kurang dari setengah dekade. Kami ada pembaruan lain, Jesse, kembali ke... Ya, benar. Serena, Sean Combs divonis 50 bulan penjara oleh Hakim Subramanian atau lebih dari 4 tahun. Itu dikurangi 14 bulan yang sudah dijalani. Apakah itu hukuman yang tepat, Serena? Ya, saya yakin Didi senang karena tidak bisa keluar hari ini.
Tapi dia seharusnya cukup puas dengan tim pembelanya karena menurut saya hakim memberikan hukuman kurang dari setengah rekomendasi jaksa dan juga kurang dari yang disebutkan dalam laporan praputusan. Itu adalah kemenangan baginya. Saya percaya 4 tahun adalah kemenangan dalam kasus ini. Joe, apa penyebabnya? Suratnya? Surat dari keluarga atau anak-anak yang berbicara? Apa pekerjaan yang dia lakukan di penjara? Apa sifat tuduhan-tuduhan itu? Kamu tahu, sebanyak yang kita katakan bahwa hakim ragu membatalkan tuduhan itu, kan? Pihak pembela mengajukan mosi yang mengatakan bahwa tuduhan transportasi untuk melakukan prostitusi seharusnya dibatalkan. Ini bukan prostitusi, ini dilindungi oleh amandemen pertama. Hakim tidak menerima argumen itu. Tapi argumennya, hey, dia tidak dinyatakan bersalah atas pemerasan. Dia juga tidak dinyatakan bersalah atas perdagangan seks. Hanya tuduhan prostitusi saja tidak bisa menciptakan perbedaan hukuman dibandingkan terdakwa lain yang dijatuhi hukuman. 4 tahun mungkin hukuman yang tepat dan tak akan dibatalkan saat banding. Menurut saya, dia perlu memposisikan ini dengan cara tertentu dan mempertimbangkan beberapa hal. Kita harus ingat bahwa pihak pembela berhasil membebaskannya dari tuduhan paling serius, bukan? Kita membahas sesuatu yang lebih kecil dengan hukuman lebih singkat. Lalu ada rekomendasi dari Departemen Pembebasan Bersyarat, kan? Menempatkan segalanya pada tempatnya. Dan sepertinya meskipun hakim membicarakan bahwa 11 tahun sebenarnya tidak akan terlalu berlebihan, dan dia bilang 14 bulan akan benar-benar tidak masuk akal. Jika saya mendengarnya dengan benar, dia tetap berada di jalurnya di mana dia tidak ingin melakukan sesuatu yang nantinya bisa diajukan banding, dan dia ingin mengambil keputusan yang tidak terlalu jauh dari rekomendasi itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi, inilah Didi dalam situasi di mana dia mendapatkan hasil yang jauh lebih baik daripada yang seharusnya bisa dia dapatkan. Dan kamu tahu, 3 tahun itu akan berlalu dengan sangat cepat. Dan pada hari ketika dia dinyatakan bersalah atas hampir semua hal, itu memastikan bahwa dia tetap akan memiliki tanggal untuk pulang ke rumah suatu saat nanti. Jadi dia akan pulang ke rumah. Ya, keadaannya lebih baik daripada yang mungkin dialami banyak orang, meskipun dia tidak pulang hari ini. Serena, apakah dia menjalani hukuman penuh 3 tahun atau hanya 85% saja? Jadi, apakah dia akan menjalani 2,5 tahun? Jadi ada kesempatan baginya untuk keluar lebih awal karena berkelakuan baik. Jadi perhitungannya tidak pasti. Dan waktu yang akan menentukan apakah dia akan dibebaskan lebih awal dari 3 tahun penuh. Saya tahu naik hukuman 4 tahun. Jelas 14 bulan itu sudah dihitung, jadi kamu sudah menguranginya. Itu pasti dikurangi karena dia sudah dapat kredit atas waktu yang dijalani. Dan sini hukumannya pasti lebih ringan dari yang diterimanya, yakni 4 tahun. Tapi ya, dia mungkin bisa keluar lebih cepat daripada yang diperkirakan. Jadi anak-anak akan bertemu ayah mereka di rumah lebih cepat dari yang mereka kira. Dan seperti yang disebutkan Joe sebelumnya, dia bisa segera melakukan tour comeback-nya, kamu tahu, dalam waktu singkat. Mari kita lihat, tadi kami sudah mengadakan polling. Menurutmu, berapa lama hukuman Didi akan dijatuhkan? Jadi, 31% mengatakan kurang dari 5 tahun. Mereka benar. Menarik saat membahas hukuman 4 tahun dengan masa tahanan 3 tahun. Artinya sekitar 85% atau 2,5 hingga 3 tahun yang dijalani di penjara. Saya penasaran, apakah dia benar-benar harus menjalani hukumannya di MDC? Karena Anda tahu, hukumannya lebih ringan dari yang kita perkirakan. Saya akan mengatakan bahwa pengadilan menjatuhkan denda sebesar $500.000 termasuk untuk menutupi biaya penahanan. Tidak ada restitusi, hanya penyitaan sesuai perintah. Ada denda sebesar $5.000 berdasarkan undang-undang dan penilaian khusus sebesar $200. Sierra, aku serahkan padamu. Ini menarik karena saya juga penasaran seperti apa reaksi di luar gedung pengadilan itu dalam beberapa menit lagi. Apa yang akan kita dengar dari para pengacara, apa yang akan kita dengar dari para pendukung Sean Combs, apa yang mungkin akan kita dengar dari calon korban atau orang-orang yang berada di sana menentang Sean Combs. Apakah Anda melihat sesuatu di luar sejak putusan dibacakan? Kamu tahu apa yang menarik, Jesse? Setelah putusan dijatuhkan, kamu bisa merasakannya di udara. Rasanya kamu tahu sangat intens. Kamu benar-benar bisa merasakan emosinya. Sekarang setelah vonis dijatuhkan, menurutku sepertinya tidak ada seorang pun di sekitar kita yang benar-benar tahu bahwa vonis itu sudah dijatuhkan.
Maksudku itu baru saja terjadi. Kami mungkin yang pertama melapor, tapi tidak ada keributan atau sorak-sorai. Tidak ada yang berteriak bebaskan Didi, kamu tahu, untuk mendukung Didi. Tidak ada juga yang menentang Didi. Itu cukup menarik bagiku secara keseluruhan. Maksudku dari yang akan kita dengar dari pengacara, aku sudah bilang ini soal putusan dan aku juga akan bilang begitu. Menurutku ini kemenangan untuk P. Diddy. Dia menghadapi tuduhan racketeer influence and corrupt organizations dan konspirasi pemerasan. Jika terbukti bersalah, dia bisa dipenjara seumur hidup. Sekarang dia hanya dijatuhi hukuman atas tuduhan terendah, yaitu membawa orang untuk melakukan prostitusi. Berdasarkan ucapan Serena tentang hukuman 4 tahun, mungkin dia bisa mendapat hukuman lebih singkat jika berkelakuan baik. Saya menyebut itu kemenangan besar untuk Didi, apalagi saat nyawanya dipertaruhkan. Saya juga penasaran apakah itu yang akan kita dengar. Saya penasaran apakah jaksa akan meminta hukuman 11 tahun. Hakim setuju itu pantas, tapi kami tidak mendapatkannya. Saya penasaran apakah pembela akan bilang hukumannya terlalu berat dan minta bebas agar bisa bersama anak-anaknya lalu mengajukan banding. Maksud saya, masih banyak yang akan terjadi ke depannya.